Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, lemes. Kalian pada lemes katanya. Jangan lemes-lemes. Satu diulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat. Atuh jangan lemes. Sudah pada makan belum teh? Udah, Bu. Atau lagi makan? Enaknya daring itu gini ya. Jadi sambil makan, sambil apa jadi nggak kelihatan. Ya udah ya. Nyemil. Sambil nyemil gitu ya. Oke, bismillah, kita mulai untuk belajar hari ini ya. Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah di-share sama Bu Irvi di GCR, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang, yaitu tabung. Untuk mempersingkat waktu, kalian lihat dulu bagaimana cara membuat tabung berikut ini. Perhatikan baik-baik. Oke, sudah ada? Sudah terlihat belum? Belum. Belum? Oke. Sepertinya begini lagi. Udah terlihat belum bagaimana cara? Udah terlihat belum? Udah, Bu. Udah. Udah. Untuk cara membuat tabung, yang pertama itu adalah kita membuat elips dulu, maaf. Kita membuat elips dulu, ya kan? Membuat elips itu membuat lingkaran dulu. Nah, seperti ini. Udah bikin ya. Sudah dibikin seperti ini. Terus kemudian garisnya kita bikin ke bawah. Oke, kita bikin ke bawah. Nah, seperti ini. Garis lagi ke bawah. Terus kita bikin satu lagi ke bawah. Nah, bikin lingkaran lagi di bawahnya. Lalu kita bikin lagi lingkaran di bawahnya. Itu aja. Ini panjangnya belum sama. Nah, kurang lebihnya seperti inilah ya. Nah, terus di bawahnya juga kita buat lingkaran lagi. Kita bikin lingkaran lagi. Nah, ini. Dah. Beres deh jadi tabung. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Gampang ya kalau untuk membuat tabung ya. Kalau kemarin kalian membuat balok itu bikin panjangnya dulu. Kalau kubus kan udah tahu ya caranya. Kalau balok nih bikin kotak dulu. Kalau udah bikin kotak, arahin dulu ke samping kirinya, arahin. Bikin lagi. Dingin lagi. Ini tarik garis lurus. Kayak gini kemarin kalau bikin ini tabung bus. Nah, seperti ini. Terus ditarik garis lurusnya. Ini kurang rapi nih sama lebih. Seperti itulah ya bikin kalau membuat balok. Nah, kayak gini. Ya. Ini untuk membuat baloknya. Udah ada pertanyaannya sampai di sini? Untuk bangun tabung dan balok, cara membuatnya. Udah bisa ya semuanya ya, udah ngerti ya. Next, sekarang kita langsung ke penjelasannya. Lihat screen yang di-share berikut ini. Sudah terlihat atau belum? Belum. Sudah terlihat atau belum? Sudah? Udah, Bu. Udah. Oke. Sudah terlihat tabung. Kenapa begini? Sebentar.
Udah kelihatan belum ini share yang di screen sama Bu Irpi udah? Screen yang sudah di-share sama Bu Irpi udah kelihatan? Udah, Bu. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, udah kelihatan? Nah, perhatikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, sebelum kita masuk ke dalam volumenya, kita masuk dulu ke dalam ciri-ciri tabung. Nah, ciri-ciri tabung. Nah, berapa dia punya sisi? Berapa dia? Nggak ada. Dua. Hmm? Eh. Berapa dia punya sisi? Nih, lihat ini anggaplah ini sebuah tabung. Ini tabung nih, tabung. Nah, ini tabung nih, minuman Bu Irpi bentuknya seperti tabung nih. Nah, berapa dia punya sisi? 3, Bu, 3. Pintar 3. 3 itu yang mana aja? Lihat nih. Nah, yang atasnya ini 1, yang bawahnya 2, terus dia yang selimutnya ini. Nah, yang berbentuk ini nih. Nah, ini tuh 3. Berarti dia itu memiliki 3 sisi. Memiliki 3 memiliki 3 sisi. Oke. Terus berapa dia punya rusuk? Kalau lihat gambarnya ini berapa dia punya rusuk? 4. Rusuknya ada berapa ini? 1, 2. Jadi dia memiliki 2 rusuk. Kalau yang itu kan hanya berupa garis lengkung, jadi nggak kayak gitu rusuk. Jadi dia memiliki 2 rusuk. Terus setelah itu alasnya itu berbentuk apa? Lingkaran. Alasnya itu berbentuk lingkaran. Masih ingat nggak rumus lingkaran? Masih. Apa rumus lingkaran luasnya? Ayo. Rumus lingkaran apa? Luasnya? Pi kali R. Pi kali R kali R. R itu apa namanya? Jari-jari. Jari-jari. Nah, udah ya. Nah, untuk itu kalian lihat dulu lagi sebentar dulu. Kita ke gambar lagi dulu. Kita ke gambar lagi dulu. Oke. Nah, perhatikan dulu ini yang ada di gambarnya Bu Irpi. Mohon maaf ya hari ini agak Lola ini karena belum mempersiapkan pembelajaran hari ini. Nih, kamu lihat ini dulu. Bentar. Nah, kalian lihat dulu yang ini dulu, gambar ini dulu. Udah kelihatan gambarnya? Udah. Ya, udah. Nah, ini kan kemarin kan kita belajarnya kan tentang ini. Nah, ini lihat. Yang di sini itu bisa. Nah, yang ini, sorry. Yang ini namanya apa tadi kalau yang ini ke sini? Ini ke sini namanya apa? Jari-jari. Oke, kalau dari sini dari ujung ke ujung namanya diameter. Kalau separuhnya itu berarti namanya dia adalah jari-jari. Nah, kalau yang ini namanya apa? Kalau dalam sebuah tabung ini namanya apa? Tinggi. Nah, lihat. Ini namanya R. R itu adalah alasnya ini R jari-jari. Kemudian kalau yang di sebelah sini itu adalah namanya tinggi. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Dulu. Sekarang kita pindahin lagi ke masih proses. Oke. Sudah. Kita lihat share yang ini. Oke, udah? Kelihatan? Sambung? Udah ya? Nah, ini namanya R-nya, ini adalah jari-jarinya, kemudian ini adalah namanya tinggi tabung. Untuk rumusnya itu ada 2, sama seperti kemarin, yaitu mencari volume dan luas permukaan. Untuk volume sendiri, rumusnya itu semua bangun ruang, rumus dasarnya itu adalah
luas permukaan dikalikan tinggi. Itu pada dasarnya gitu. Semua bangun ruang, ya kan? Semua bangun ruang, mau itu dia kubus, balok, prisma, limas, kerucut, bola, tabung, itu semuanya untuk bangun ruang, rumusnya itu adalah luas permukaan kali tinggi. Nah, kita tinggal lihat aja nih, si permukaannya, ya kan, si luasnya ini, alasnya ini berbentuk apa tadi? Berbentuk lingkaran. Karena dia berbentuk lingkaran, maka masih ingat luasnya lingkaran itu apa tadi? Pi kali P kali R kali R. Pi kali R kali R. Pi kali R kali R. Pi-nya di mana ini? Nulis pi. Ini yang mana ya? Simbolnya yang cocok nih. Pi. Sayang. Ya, berarti dia equation. Tunggu dulu. Kelihatan nggak ini yang di ini sama Bu Irpi? Bentar. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Kelihatan. Ya. Berarti pakai pi. Nggak ada. Nilai pi. Kok nggak ada ya nilai pi itu? Oh ini nih. Ada. Nah, nih. Dah, kelihatan? Pi Kelihatan. kali R kali R baru kali tinggi. Jadi rumusnya ada dua untuk tabung, dengerin. Yaitu luas permukaan kali tinggi atau volume sama dengan Pi kali R kali R kali T. Kenapa Pi kali R kali R kali T? Karena kamu lihat luas permukaan tabung itu berbentuk sebuah lingkaran. Sedangkan lingkaran rumusnya itu adalah Pi kali R kali R. Tinggal dikalikan T. Itu adalah untuk volume tabung. Dah, tinggal sampai di sini. Ini rumusnya ya. Kemudian untuk yang kedua, luas permukaan. Untuk luas permukaan tabung, rumusnya 2 kali Pi 2 kali Pi kali R kali R tambah T. Nah, perhatikan. Yang ini ditambah ya, bukan dikali ya. Jadi ini dikali, terus yang di dalam kurungnya ini ditambah. Jadi dikerjakan dulu yang ada di dalam kurungnya. Ngerti nggak? Contoh soal. Perhatikan baik-baik contoh soalnya. Hapus dulu. Contoh soalnya. Kamu disuruh menghitung volume tabung. Tabung. Oke, udah beres, Re? Ketiga. Ini misalnya ada sebuah tabung. Panjangnya jari-jarinya adalah 7 cm. Tingginya adalah 10 cm. Ini gambarnya. Sebentar. Nih. Udah kelihatan?
Ada sebuah tabung. Ada sebuah tabung di sini, jari-jarinya 7 cm dan tingginya adalah 10 cm. Kalian disuruh menghitung berapa volumenya dan berapa luas permukaannya. Nah, caranya jawab volume. Rumusnya apa tadi volume? P kali R P kali R kali L kali T. Dan di sini ya, Pi kali R kali R kali T. Udah. Nah, berarti Pi-nya. Karena ini adalah merupakan bilangan kelipatan 7, maka Pi-nya itu menggunakan berapa? 22/7. Masih ingat ternyata. Berarti dia menggunakan 22/7. Menggunakan 22/7. Menggunakan 22/7. 22/7 dikali Kali 7 dikali 7. kali 7 kali 7 kali 10. Ada yang bisa dicoret nggak? Ada. Ada 7 sama 7 coret ya, habis 7 ya. sama 7. Habis ya, 7 kali 7, 7 kali 7 coret ya, berarti ya. Coret ya, berarti kan ini coret habis, tinggal 22 kali 7. 22 kali 7 sama dengan berapa? 154. 154 dikalikan 10 sama dengan 1540 cm kubik. Udah. Ada pertanyaannya sampai di sini? Ada. Nggak ada. Sekarang kita ke luas permukaan. Luas permukaannya apa rumusnya tadi? 2 kali P kali R kali R tambah T. 2 kali Pi kali R tambah T. Kita masukkan ke dalam rumusnya sini. Nah. Nah, sama dengan nah, eta 2 kali, jangan main-main. 2 kali 22/7 kali berapa? 7 kali 7 tambah 10. Gini ya. Nah, sekarang kita tinggal ngerjain sama dengan 2. Mana yang dicoret? 7 sama 7 coret ya. 7 sama 7 coret, habis 1 berarti tinggal 2 kali 22 berarti sama dengan 44. Tinggal 44 dikali 7 tambah 17. 7 tambah 10. 17 dulu. Dah, berarti sama dengan tinggal 44 kali 17, hitung berapa? 44 kali 17 tadi berapa? Berapa tadi itu? Contoh soalnya teh. 784 cm persegi. Nah, seperti itu. Jadi tinggal masukin ke dalam rumus ya. Hari ini kalian dapat soal 5 soal, tinggal masukkan aja ke dalam rumus. Kamu disuruh mencari volume dan luas permukaan. Diingat-ingat, volumenya tabung itu caranya itu adalah luas permukaan kali tinggi. Luas alas, bukan luas permukaan, tapi luas alas kali tinggi. Atau volume, karena alasnya ini adalah berbentuk lingkaran, maka volumenya Pi kali R kali R kali T. Untuk luas permukaannya, rumusnya adalah 2 kali Pi kali R kali R tambah T. Ini ditambahin terlebih dahulu. Ngerti atau tidak? Ngerti. Oke, terus kemudian untuk nilai Pi, diingat-ingat, sekali lagi, nilai Pi itu ada 2. 1/22/7 dan 3,14. Menggunakan 22/7 apabila jari-jari itu adalah merupakan bilangan kelipatan 7. Menggunakan 3,14 apabila bukan kelipatan 7. Cukup. Ada yang ditanyakan tidak?
Tidak. Belum dikasih soal. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Gurfi cukupkan dulu untuk hari ini. Setelah ini kita off dulu 5 menit, terus baru belajar tema. Ya, off dulu 5 menit ya. Gurfi minum dulu, kalian siapin buku temanya. Cukup sebelum di-share tugas untuk matematikanya. Cukup untuk hari ini, ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Irvi akhirin dulu. Selamat mengerjakan tugas. Tunggu tugasnya di-share di grup sebentar lagi. Bu Irvi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahatnya 5 menit ya. Nanti masuk lagi ya. Nanti masuk lagi.